Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu silakan dipimpin doa Mas Fahmi Afif. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, seperti biasa, saya akan mengabsen kehadiran pada hari ini. Untuk yang pertama, Mas Fahmi Afif, Hadir Pak. Mas Abdurrahim, Hadir Pak. Mas Ipan Maulana, Hadir Pak. ya, Mas Firman Syah. Hadir Pak. Sudah, tidak apa-apa. Baiklah, pada hari ini saya akan mengajarkan tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga makan dan minum. Sebelum terlalu jauh, saya akan membahas tentang pertemuan kemarin, yaitu berkenaan dengan sikap yang dilakukan oleh para remaja. Remaja. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan tentang adab terlebih dahulu. Anak-anak ada yang tahu apa pengertian adab? Ya Pak. Ya, apa? Sama saja dengan perilaku. Ya, adab itu disebut juga perilaku. Perilaku. Ada yang tahu lagi apa itu adab? Kalau nggak tahu, saya akan menerangkan. Tidak tahu Pak. Kalau adab itu perilaku atau sama dengan juga dengan akhlak. Jadi berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum itu harus mempunyai perilaku atau akhlak. Karena di dalam Islam sendiri itu sudah diterangkan mengenai adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Untuk bab yang pertama, tadi sudah tahu ya apa itu adab? Adab itu perilaku atau akhlak. Yang selanjutnya itu apa sih pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum? Pentingnya itu sangat penting sekali. Di mana Islam itu mengajarkan adab atau juga disebut akhlak yang mulia itu bagi para umatnya. Jadi di agama Islam sendiri sangat penting, karena Islam itu menganjurkan kita untuk berperilaku sesuai dengan pedoman-pedoman hidup yang ada. Baiklah, karena Rasulullah SAW sendiri itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menyempurnakan akhlak, atau bisa disebut juga dengan adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah sendiri diutus ke muka bumi ini itu untuk memperbaiki adab atau akhlak. Itu yang garis pentingnya. Kenapa sih penting menjaga adab? Karena jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai adab, apa
Apa itu adab? Kenapa sangat penting? Karena Rasulullah itu diutus ke muka bumi juga untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan apa? Akhlak. Baiklah, kita lanjut kepada poin yang kedua mengenai dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Yang pertama, dalil pentingnya menjaga adab berjalan itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Itu yang artinya, jika kamu berbuat baik, itu kamu juga berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka ingatlah kejahatan itu bagi diri sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasuki pada kali pertama untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Untuk makna ayat di atas sendiri, kita dilarang berjalan dengan gaya yang sombong. Ini poin pentingnya. Kita masuk ke adab berjalan. Adab berjalan. Adab berjalan. Itu yang pertama, jangan sombong dengan gaya dilarang berjalan dengan gaya sombong. Ini sering terjadi di kalangan pelajar-pelajar kita. Dilarang berjalan dengan gaya yang sombong. Itu yang pertama. Jadi sangat-sangat dilarang. Kalau berjalan itu ya biasa saja berjalan, tidak usah menggusungkan dada seolah-olah kita yang paling berkuasa di muka bumi ini. Itu sangat dilarang. Itu tidak beradab sama sekali. Dilarang keras dalam Islam. Yang kedua, makna ayat tersebut, kita tidak boleh istilahnya apa ya, memincingkan mata wajah seram. Kita tidak boleh, raut muka itu tidak boleh seram, harus selalu tersenyum menghadapi orang-orang yang di sekeliling kita. Itu yang kedua. Saya kira apa yang sudah saya jelaskan dari mulai pentingnya adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum, juga tadi sudah saya terangkan dalil-dalil dari mulai adab berjalan, dalilnya apa, terus adab berpakaian, dalilnya apa, adab makan dan minum, dalilnya apa. Juga saya sudah terangkan hikmah yang terkandung dari beradab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Itu ada banyak hikmah, tapi saya cuma terangkan 3 hikmah saja. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait materi, ada yang belum paham bisa tanya. Silakan. Ya Pak, ya. Tadi kan sudah dijelasin tentang materi adab berjalan. Saya mau bertanya apa aja yang perlu diperhatikan dalam adab berjalan? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam adab berjalan? Itu ada 10 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam berjalan itu tetap tenang dan juga sopan. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit merunduk. Yang ketiga, berjalan secara normal.
tidak urak-urakan. Berjalan itu ya sewajarnya saja berjalan. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan, menciptakan kenyamanan tidak mengganggu orang lain. Lalu yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Kamu berjalan itu harus mempunyai tujuan yang jelas, kemana arahnya, tidak muter-muter orang guna. Terus yang kelima, boleh berhenti jika ada keperluan yang bisa. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Terus yang kedelapan, tidak berjalan sambil makan, tidak berjalan sambil makan. Yang sembilan, berjalan harus fokus, harus fokus. Yang terakhir, tidak mendahului orang lain. Saya kira itu yang perlu diperhatikan dalam adab berjalan. Baik, kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini saya cukupi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.